Ada beberapa komponen biaya yang terkadang ini dirahasiakan oleh sebagian orang, tapi khusus di video kali ini saya akan coba jelaskan semuanya, sehingga ketika Anda membeli barang impor dan kemudian hendak menjualnya kembali di dalam negeri, itu harganya sudah mendapatkan profit. Langsung saja kita simulasikan beberapa case atau beberapa kasus beserta dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang menyertainya. Oke, di sini sudah ada whiteboard, sengaja sudah saya sediakan supaya kita bisa berdiskusi lebih lebih komprehensif lagi, lebih mendalam lagi. Oke, yang pertama, ketika Anda membeli barang impor itu artinya bahwa harga sudah ditetapkan oleh prinsipal. Oke. Jadi ketika Anda membeli barang dari prinsipal itu harganya sudah pas ya. Tapi ada beberapa regulasi. Yang pertama adalah ketika Anda membeli barang impor itu ada harga tertentu yang menjadi patokan. Ya, ada harga tertentu yang menjadi patokan. Patokan pertama itu harganya adalah 3 US dollar ya. 3 USD ya. Jadi harus diingat bahwa yang pertama patokan harganya adalah 3 USD. Yang kedua adalah 1.500 USD. Dolar Amerika ya. Jadi kalau misalkan dikonversi, silakan dikonversi saja ke kurs yang berlaku saat ini ya. Nah, kalau misalkan ya, Anda mengimpor barang itu harganya di bawah 3 US dollar, itu yang pertama ya, Anda tidak akan kena bea masuk. Jadi free, gratis. Ya. Kemudian yang kedua, Anda tidak akan kena PPh. Tidak akan ada PPh. Pajak penghasilan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini PPN tetap ada. Nah, PPN tetap ada, hati-hati. Jadi pajak pertambahan nilai itu selalu ada. Berapapun barangnya, itu biasanya PPN ini selalu menyertainya. Meskipun kalau misalkan di harga itu sudah include, sudah all in. Ya, jadi kita nggak tahu di situ ada PPN-nya atau enggak ya. Biasanya itu sudah di-include-kan di situ, ya, sehingga kita tidak di sana tidak di breakdown lagi, ini PPN-nya sekian, ini PPN-nya sekian enggak, ya. Tapi untuk yang di bawah 3 US dollar, misalkan ada barang kiriman, ya, Anda mendapatkan sebuah jam tangan harganya 2 US dollar, atau anggap aja 2 kali 14.000 ya, yang sekarang itu misalkan 28.000 ya. Jadi 2 kali ini dolar ya, 2 dolar kali 14.000 ini 28.000 ya. Anda dikirim jam tangan oleh teman Anda dari luar negeri seharga 28.000, itu masuk aja ya, nggak kena biaya, nggak kena bea masuk, nggak kena PPh ya. Itu nanti mereka akan ngirim aja, dan tinggal ditunggu aja, pasti sampai ke rumah kalau alamatnya benar. Kalau alamatnya salah ya nggak bakal nyampe. Oke, paham ya? Yang pertama adalah 3 US dollar, tidak kena bea masuk, tidak akan ada PPh, PPN tetap ada meskipun tidak disebutkan secara real. Oke. Sekarang lanjut ke harga yang kedua ya. Jadi basis harga yang kedua itu ada 1.500 US dollar. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau barang itu lebih dari 3 US dollar ya. Ini barang kiriman loh ya, barang kiriman. Jadi Anda mendapatkan barang kiriman dari luar negeri, yaitu harganya misalkan 5 US dollar. Artinya lebih dari 3 ya. Jadi barangnya itu lebih dari 3 US ya, lebih dari 3 US, misalkan let's say 5 deh ya, 5 US dollar ya, 5 dolar gitu ya. Nah, ini bagaimana regulasi yang menyertainya? Oke, yang pertama ya, kalau misalkan di atas 3 itu dipungut bea masuk ya. Yang pertama dipungut bea masuk, yang kedua ini dipungut PPN tetap ya. Kalau PPN ya, ingat PPN ini tetap nih, mau kurang mau lebih ini PPN selalu ada ya. Yang ketiga ini tidak dipungut PPh
Nah, yang tidak dipungut PPh ini saya referensinya itu ada di beberapa website yang dari Dirjen Pajak dan juga dari Bea Cukai. Ya, jadi ini valid. Cuma memang ada di beberapa apps atau di beberapa aplikasi mereka menyertakan PPh yang di atas 3 US dollar. Ya, jadi di atas 3 US dan di bawah atau sama dengan 1.500 mereka menyertakan PPh, tapi di peraturannya tidak dipungut PPh. Jadi kita mengacu pada yang tertera yang di website resmi aja ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini 5 US dollar dipungut bea masuk, dipungut PPN dan tidak dipungut PPh. Oke. Ya. Jadi artinya kalau misalkan nanti ada yang ngirim barang di atas 3 US dollar, ketentuannya ini pasti nanti akan ada bea masuk, akan ada PPN, ya, tapi tidak ada PPh. Oke ya, saya coba hapus lagi. Nah, tadi kan standar yang kedua itu 3 US, ya, sama dengan 1.500 US. Ya, nah gimana kalau misalkan barang ini harga barang, ya, itu dia di atas 3, ya, tapi lebih kecil atau sama dengan 1.500. Jadi pas nih 1.500 tapi di atas 3 US dollar. Ya, ini sama kayak yang tadi, ya. Jadi ini tidak ada bea masuk. Sorry. Dipungut bea masuk, ya, dipungut PPN, tidak ada PPh. Sorry tulisannya jelek, ini saya harus agak cepat juga soalnya. Tidak ada PPh. Ini PPh tidak ada, ini ada. Kalau misalkan harganya 1.500 US. 1.500 US ya lumayan sih, agak banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kiriman barang atau Anda membeli barang 1.500, coba deh dikalikan 1.500 kali 10 aja, kali 10.000 misalkan udah 15 juta. Ya. Jadi kalau misalkan Anda membeli barang untuk dijual kembali, misalkan ya dengan harga segini, ya, paling maksimal segini, ya, nanti akan ada bea masuk, akan ada PPN tapi tidak ada PPh. Ya, sesuai regulasi, ya. Nah, masalahnya sekarang berapa sih bea masuknya? Bea masuknya biasanya rata, ya, dipukul rata itu 7,5%. Ini untuk barang umum, ya. Tapi untuk barang-barang khusus, itu mereka kita dipungut lebih dari 7,5%. Misalkan yang pertama, sorry saya nyontek dulu takut salah, sepatu, ya, sepatu itu range-nya itu 25 sampai 30%, hati-hati. 25% sampai 30%. Ya. Kemudian tas itu 15% sampai 20%. Yang terakhir tekstil, pakaian, ya, misalkan itu 15 sampai 25%. Kenapa kok pemerintah memberikan bea masuk yang begitu tinggi terhadap 3 produk ini, sepatu, tas, dan tekstil? Ini tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri. Jadi kan banyak ya, kalau misalkan sepatu Cibaduyut harus dilindungi dong. Ya kan, kita kan bisa bikin sepatu sendiri, ngapain sih impor? Ya nggak sih? Ya gitu. Tas, misalkan tas banyak juga di Bandung, banyak di Jawa, banyak di Bogor, banyak di Tajur, ya. Tekstil juga sama, tekstil kita itu berjibun lah pabrik-pabrik tekstil. Nah, ini dalam rangka melindungi produsen-produsen dalam negeri, makanya udah naikin aja BM. Maksudnya adalah kita nggak usah impor lah, ini gede banget loh, ya, 30% itu. Ini belum yang lain loh ya, kalau misalkan kita impor sepatu, bea masuknya kena yang 30%, baru bea masuk loh ya. Nanti ada PPN-nya 10%. Nah, PPN ini biasanya flat ya, 10% ya, 10%. PPh, kalau ada PPh ini nanti macam-macam.
macam-macam PPh-nya. Ada yang misalkan ini banyak banget regulasi untuk PPh. Saya tidak mungkin menjelaskannya di sini, dan saya juga bukan orang pajak yang mengerti semua tentang perpajakan. Tapi setidaknya saya akan memberikan gambaran bahwa yang PPh ini memang benar-benar banyak banget ya regulasi yang menyertainya. Ada yang kalau misalkan ada NPWP, ada yang tidak ada NPWP dan lain sebagainya. Tapi range-nya itu 7,5% sampai 15% lah, gitu ya. Jadi kalau misalkan di total ini berapa tuh? Udah banyak banget ya. 15 tambah 10 tambah 30 misalkan ya, yang ini 30% tambah 15 sudah 45%. 45% tambah 10% 55%. Harga barang berapa ya? Pajaknya aja udah 55%. Hampir setengah dari harga barang. Mumetnya tuh. Ya. Jadi memang kita harus lebih hati-hati kalau misalkan kita itu membeli barang impor. Jadi kata orang nih ya, kalau misalkan ada iklan oh ini impor harga di sana lebih murah, bener murah. Ya, kalau misalkan dari luar negeri itu mereka kan masih produksinya, ya nggak kayak kita misalkan masih rumahan dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar negeri itu kan mereka masif sehingga bisa menekan kos produksi. Ya, kos produksi ini kan yang diceritakan oleh orang. Nih, wah di sana harganya murah, di sini kita bisa jual 50.000, di sana belinya cuma 10.000, bener. Tapi ini harus dihitung dong. Bea masuk dipungut apa enggak, ya. PPN masuk pasti, PPh ada apa enggak. Jangan-jangan nanti ketika beli di sana kemudian dijual di sini, apalagi Anda belum mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menghitung tentang COGS atau HPP yang akan saya jelaskan setelah ini. Wah, itu gawat banget. Hati-hati.